Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar hearing bersama lembaga swadaya masyarakat terkait pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi pencarian solusi penyelesaian persoalan PTSL dengan mempertemukan berbagai pihak. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tati Heru Cahyono menjelaskan, dalam hearing terkait PTSL sejumlah pihak terkait yakni BPN, Pemkab Nganjuk, Kejaksaan, Polres Nganjuk dan lembaga swadaya masyarakat turut hadir membahas persoalan pembiayaan program yang diduga menyalahi ketentuan SKP 3 Menteri. Akan melihat di sini. Di samping itu, adanya peraturan Bupati Nganjuk tentang teknis pembiayaan PTSL yang belum dipahami secara menyeluruh juga menjadi pembahasan. Dalam hearing tersebut, LSM Masyarakat Peduli Anti Korupsi Nganjuk mempersoalkan terkait pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Nganjuk yang dianggap cacat hukum. Ada dugaan pungutan liar dilakukan oleh panitia PTSL atas perintah para kepala desa. Ternyata Bupati juga nggak tanggung jawab. Supriyono, perwakilan LSM, mengatakan bahwa banyak pungli pada program PTSL yang dilakukan di desa-desa di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut dianggap Perbup Bupati tidak dijalankan dengan benar. Tapi lebih kalau itu sudah, maka itulah tuntutan saya ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan dari pihak Dewan, dari pihak Kejaksaan maupun dari pihak kepolisian. Padahal sudah saya buka semua permasalahan yang ada di lapangan, tapi mereka seakan-akan malah bully saya. Padahal fakta yang saya ucapkan, yang saya bongkar tadi dibuka, saya ucapkan tadi semua fakta di lapangan. Keinginan dari LSM Primapak ini terkait dengan ini terkait PTSL ini seperti apa, Pak? Yang jelas saya nggak puas dengan hasil hearing ini tadi. Seharusnya desa-desa yang melaksanakan program pemerintah PTSL ini harus diaudit benar, harus ada laporan pertanggungjawaban. Padahal namanya dari SKP 3 Menteri itu jelas biayanya cuma 150. Seandainya kurang di Pergub Bupati nomor 25 tahun 2019 suruh membuat kekurangannya apa, terinci, ada rupiahnya. Tapi kenyataan ada tuh kepala desa yang membuat usulan seperti itu, nggak ada. Menurut Iryan, ini apakah ada persekongkolan dulu terkait dengan panitia dan juga pihak desa? Itu jelas. Jadi apalagi pergubnya di situ yang pasal 15 dan 16 tadi, yang PTSL sebelum ada pergub yang disahkan tanggal 28 Juni, uangnya itu suruh mengembalikan, kok enak. Maling pitik di penjara sing maling ratusan juta, kon duit kon balik nih. Langkah yang akan diambil dari Mapak sendiri nanti apa, Pak? Ini tetap akan saya laporkan ke pusat. Mungkin kalau di daerah sini tidak merasa puas, saya akan ke Jakarta. Ketua Komisi 1, Masudi, berharap apabila ada persoalan terkait program PTSL di Kabupaten Nganjuk harus dibicarakan bersama untuk mencari solusi pemecahan persoalan dengan tepat. Dengan demikian, masyarakat tidak khawatir untuk mengikuti program PTSL di Kabupaten Nganjuk. Ibu ini sebenarnya itu kalau diperhalus itu untuk mengkaji daripada Pergub yang sudah diterbitkan oleh Bupati tentang PTSL, itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Yulianto ingin Pergub itu dibatalkan, padahal untuk pembatalan Pergub jelas-jelas harus melalui Mahkamah Agung. Kita DPRD sebagai fungsi pengawas dan fungsi legislasi nanti akan mengkaji bersama staf ahli masing-masing, mungkin dari fraksi-fraksi yang sudah mempunyai staf ahli untuk mengkaji Pergub 25 tadi tentang PTSL. Ini kan banyak tuntutan yang mengeluhkan tentang PTSL ini, anggarannya biayanya lebih dari 150 ya, Pak. Seperti yang dijelaskan oleh BPN Pertanahan.
bahwa di situ memang 150. Akan tetapi kita harus paham secara administrasi bukti tanah kepemilikan itu apa? Seperti yang saya tanyakan tadi kepada Mapak, bahwa saya suruh ngasih contoh tadi. Contohnya apa? Kalau perpindahan masih 0, itu pasti mempunyai hak. Dalam arti mempunyai hak itu umpamanya saya beli dari Bu Angke, Mbak Angke. Nah, posisinya masih dipetok di pindah ke saya. Harus pakai akte. Lah, di saat akte inilah ada yang namanya biaya. Selain biaya yang telah ditentukan oleh pemerintah 150 tadi, jadi itu harus ada pengertian atau pemilahan untuk menjadi akte itu yang dibiayai. Maka kita harus jeli, harus betul-betul melihat keadaan secara administrasi untuk pemohon PTSL untuk mendapatkan sertifikat. Hasil dari sharing nanti Komisi 1 akan mengadakan rapat kerja, utamanya menyikapi informasi yang biayanya lebih dari 150. Kalau enggak punya alas berarti. Namun menurut Ketua LSM Mapak, hasil rapat hearing antara Komisi 1 DPRD Nganjuk bersama LSM Mapak dianggap tidak memuaskan hasilnya oleh pihak LSM. Hearing tersebut dianggap tidak menemukan titik terang terkait persoalan PTSL. Nantinya jika persoalan PTSL di Nganjuk masih ditengarai banyak pelanggaran, LSM Mapak akan melakukan gelombang aksi yang lebih besar di Kabupaten Nganjuk. Kalau masalah kita melakukan pool data, pool paket. Dari Nganjuk, Lailatul Tias, TV7 News melaporkan. Seperti ini saya posisi netral, ya. Saya berpandangan sebagai aparat penegak hukum. Dan juga